Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan saya Yokbet Merauje di Cerita Yoke. Saya bahagia sendiri di sini. Ya, baik teman-teman semuanya, saya kali ini di video yang akan saya buat ini saya ingin berbagi informasi buat kalian semua. Karena sekarang ini lagi dibuka pendaftaran sehari jadi Menteri Keuangan Republik Indonesia dari Plan Internasional Indonesia. Jadi gunanya saya membuat video ini untuk membagi informasi tentang pada saat saya pendaftaran gimana, terus saya dinyatakan lolos gimana, habis itu dikarantina gimana, dan pada saat kita melakukan rapat menteri. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Cerita Yoke. Oke teman-teman, kita mulai dari pertama kali saya dapat informasi lomba ini dari mana. Ya, waktu itu saya dapat informasi lomba ini dari Facebook. Waktu saya lagi main Facebook, itu masih zaman-zamannya Facebook itu sangat-sangat ngetrend di... Waktu itu saya masih SMA kelas 2, ya saya masih SMA kelas 2. Saya tuh main-main Facebook, cari informasi lah di Facebook, lihat-lihat postingan teman-teman, terus kayak nggak sengaja ngeliat postingan dari Plan Internasional Indonesia tentang kompetisi video blog sehari jadi menteri. Nah pertama itu saya merasa kayaknya nih saya perlu mencoba nih. Dan itu adalah kompetisi pertama kali saya ikut kompetisi yang senasional. Nah saya mempunyai nekat yang kuat sehingga saya mencoba untuk mengikuti kompetisi itu dengan cara, jadi di kompetisi itu dikasih 4 tema, jadi kita disuruh buat vlog, hanya video doang. Kita disuruh buat vlog dengan 4 tema, tinggal kita milih salah satu dari 4 tema itu. Ada nikah muda no way, terus bijak menggunakan internet, terus Indonesia tanpa pekerja anak, dan yang muda berkarya untuk berdaya. Ya, kurang lebih seperti itu temanya yang masih saya ingat. Nah, saya pada saat itu saya memilih untuk membuat video dengan tema Indonesia tanpa pekerja anak. Waktu itu saya buat videonya, setelah saya buat, terus kita upload di YouTube. Nah, setelah kita upload di YouTube, itu persyaratannya seperti itu. Jadi upload nama lengkap, terus dari provinsi, nama lengkap, habis itu umur berapa tahun, nah setelah itu dari provinsi mana gitu. Udah saya upload di YouTube. Habis itu link video saya copy paste linknya untuk saya masukin lagi di website kompetisi. Itu adalah salah satu website namanya YCG Youth Collection for Girls. Itu websitenya ada di bagian menunya tuh kita cari untuk kompetisinya. Habis itu kita buat lagi akun atau gimana, dan kita daftar kan. Kita daftar sekalian ngisi link yang tadi, link video kita kan kita upload di YouTube, terus kita isi lah di situ, di website itu. Terus kita kirim. Nah, setelah kita kirim, ya udah kita tinggal tunggu aja informasi dari penyelenggara, entah itu kita lolos atau enggak. Pokoknya kita tunggu saja terus. Saya ini tipe orang yang sangat-sangat pelupa, jadi gini teman-teman. Saya setelah ngupload video itu, setelah saya daftar di website penyelenggara, habis itu saya lupa kalau saya pernah ikut lomba itu, bayangin. Mungkin karena saking cuma untuk mencoba, ngetes doang, saya lupa kalau saya ikut kompetisi itu. Habis itu saya ada kegiatan ada salah satu kegiatan pramuka Raimuna Cabang di distrik Muaratami di Kota Jayapura. Pokoknya tempat kegiatan kita tuh di samping-samping pantai, dekat pantai lah intinya. Namanya Pantai Holtekam, daerah Holtekam. Nah, kita kemahnya di situ. Entah hari kedua apa hari ketiga itu, saya pas siang hari saya ditelepon nih. Udah seminggu apa 2 minggu setelah saya mendaftar, saya lah ditelepon sama panitia. Katanya, halo, apakah ini dengan saudara Yokbet Merauje? Terus saya tuh rada-rada bingung. Oh iya, betul. Oh enggak, sebelum itu mereka telepon kan, dari penyelenggara telepon. Terus saya
nggak angkat karena saya nggak ngelihat HP saya. Habis itu saya ngecek HP saya, loh kok ada panggilan masuk. Terus saya nggak ada pulsa kan, saya miss call balik deh. Habis itu dia telepon, dari penyelenggara telepon, halo ini, apakah ini benar dengan saudara Yokbet Merauje? Terus saya bilang betul, maaf ini dengan siapa? Karena betul-betul saya lupa kalau lagi ikut kompetisi Sehari Jadi Menteri. Terus dibilang lah, kami dari Plan International Indonesia. Itu saya belum ngeh loh, oh iya saya ikut ini. Enggak, saya belum ingat sama sekali. Kami dari Plan International Indonesia, kami ingin memberitahukan bahwa Yokbet telah terpilih menjadi finalis Sehari Jadi Menteri yang akan mengikuti karantina selama 3 hari di Jakarta nanti. Langsung saya, oh iya ya ampun, saya kan lagi ikut lomba kompetisi video blog. Ya kenapa saya bisa lupa? Terus kayak awalnya kayak, masa sih saya lulus? Masa sih? Itu rada-rada tidak percaya teman-teman. Saya, masa sih saya lulus? Tidak mungkin kalau saya lulus. Tidak mungkin sekali gitu. Pokoknya tidak percaya lah kalau saya bisa lolos. Soalnya nih, itu kompetisi nasional pertama yang saya ikut. Dan saya lolos. Pertama tuh saya tidak berniat untuk memberitahu saya punya mama dan saya punya keluarga semuanya. Karena kan tahu kenapa saya tidak berniat. Saya pikir itu hanya tipu-tipu. Hanya informasi yang bohong saja, bayangin. Saking tidak percaya saya bilang itu informasi yang bohong. Jadi saya belum mau kasih tahu saya mama dan apa-apa. Saya diam-diam saja. Begini ditelepon lagi sama pihak penyelenggara, katanya apakah saudara Yoke ingin pergi ke Jakartanya dengan pendamping atau enggak gitu. Saya bilang mohon maaf sebelumnya, saya ingin bertanya, ya ada apa yang ingin ditanyakan, apakah semua ini ya saking gimana gitu, apakah semua biaya keberangkatan itu ditanggung oleh penyelenggara kah? Terus kata penyelenggaranya, iya. Wow, saya sudah semangat. Tapi saya belum kasih tahu saya punya orang tua. Jadi pas dibilang bisa, terus ditanya mau bawa pendamping siapa? Saya bilang lah mama saya. Oh ya nanti saudara Yokbet tolong kirim nama lengkap saudara dan nama lengkap ibu saudara gitu. Nama lengkap mama saya kan. Udah, saya ikut aja tuh, saya kirim. Setelah kirim, saya telepon orang tua saya yang ada di Habibpura. Saya telepon, mama, saya lolos ini. Saya bilang sama mama, saya lolos ini. Lolos video itu, Sehari Jadi Menteri. Waktu itu saya kan buat video, terus saya kasih tau mama. Kalau saya buat video kayak begini, terus saya ikut lomba. Terus mama bilang, oh iya kak, puji Tuhan. Sudah setelah itu saya izin karena 2 hari setelah saya ditelepon itu saya langsung berangkat ke Jakarta dengan mama. Jadi teman-teman, sap bapak dengan sap mama dan satu keluarga jemput saya di tempat kegiatan pramuka yang itu, Raimuna Cabang. Mereka jemput saya sampai di rumah. Kalian tahu apa reaksi bapak saya? Sapu bapak tuh tidak percaya. Dia sama seperti saya bilang pertama kali, ini pasti berita tipu nih, berita bohong nih, tidak mungkin sekali. Bapak bilang apa? Sudah itu pasti dong tipu-tipu itu. Karena kan tahu lah teman-teman, biasanya kan ada yang telepon iseng bilang kalau kita menang mobil lah, kita menang berapa puluh juta lah, kayak gitu-gitu kan. Jadi bapak bilang itu tipu. Saya bilang, ya biar sudah, kalau memang tipu ya tidak apa-apa. Maksudnya kalau memang tipu ya tidak apa-apa. Kalau memang betul, puji Tuhan gitu. Karena saya udah kirim, mama punya nama, terus saya punya nama ke pihak penyelenggara Plan International Indonesia. Jeng. Besok malamnya, tahu nggak sih? Tiketnya langsung dikirim itu. Yang saya lakukan ketika saya melihat email saya, dikirim lewat email kan, asli, kalian tahu apa yang saya lakukan? Saya lari ke bapak saya tunjukin depan bapak saya kayak gini. Bapak lihat ini ya, bapak lihat. Dong kirim tiket, sedang mama berangkat. Saking senangnya saya, yes. Pokoknya sapu bahagia tuh luar biasa, sampai penuh-penuh sapunya. Kalau bahagia tuh bisa ditampung, itu penuh sekali, sampai melimpah-limpah sapu bahagia. Sudah teman-teman, itulah
prosesi dimana ketika saya mendaftar dan dinyatakan lolos. Sekarang lanjut ke, saya berangkat ke Jakarta, habis itu saya ikut karantina. Nah, saya berangkat ke Jakarta dengan mama. Kita tiba di bandara, kita dijemput sama salah satu staff dari plan. Itu kakak laki, saya lupa kakak laki di Penama. Kita dijemput, ada yang mama dijemput. Setelah kita udah berdua dijemput, kita ke hotel namanya A1 apa The One, pokoknya ada one-one-nya lah di Jakarta Pusat. Pas saya datang itu asli teman-teman, saya tidak kenal sama siapapun yang ada di situ. Padahal ini ada teman-teman Forum Anak Nasional tahun 2016, karena saya ikut Forum Anak Nasional juga toh. Tapi teman-teman itu kita tidak saling kenal, maksudnya mungkin kalau lihat muka saja kita kenal, tapi secara langsung salaman atau berdialog, pokoknya baku bicara begitu tuh tidak seperti itu begitu. Jadi pas sampai sana saya bilang, saya tidak tahu, saya tidak kenal siapa-siapa di sini. Siapa tahu ternyata ada, saya punya teman-teman Forum Anak Nasional juga, tapi memang kita tidak terlalu dekat. Ada kakak Helen, kakak Nabila, kakak Cece, terus kalau anak Forum Anak Nasional sih kakak Gading. Kita mau ketemu semua di acara itu. Sudah, kalau kakak Gading ini Forum Anak Kalimantan Timur, Cece juga, terus Nabila Forum Anak Jawa Barat. Kalau kakak Helen ini Forum Anak Jawa Timur. Dia itu pengurus inti Forum Anak Nasional pada saat periode itu. Pokoknya periode, atau periodenya dari 2015-2017 kalau tidak salah ya. Mohon maaf kalau Helen nonton saya video ini, saya minta maaf kalau saya salah sebutkan punya periode masa jabatan. Oke? Ya sudah, sampai di sana ketemulah dengan teman-teman, terus kita kumpul di restorannya. Saya udah taruh barang saya di kamar. Terus saya dapat teman kamar saya dari NTT, kakak Anjani. Aduh, kakak paling baik sekali, paling sabar menanggapi saya yang kalau kelaparan subuh-subuh. Sudah, saya dengan kakak udah satu kamar. Habis itu dibilang kumpul di restoran. Saya pun mama nih tinggal di kamar yang lain, maksudnya kamar. Jadi kita terpisah, kita tidak tidur sama orang tua kita. Ada kakak-kakak yang lain juga yang bawa, yang pendampingnya tuh dong punya orang tua, ada juga yang dong punya kakak. Bawa dong, jadi terpisah peserta dengan pendamping. Hapisah yang sap mama, terus sap mama tinggal dengan siapa? Oh iya, dengan kakak Danan, nih Putu Danan dari Bali. Kakak Danan punya tante. Jadi mama tinggal dengan dia, tapi ya tidak, maksudnya tantenya tidak setiap hari tidur di kamar. Aduh, sebelah aku gatal. Iya, sudah. Setelah itu, kita kumpul. Ini hari pertama kita bicara-bicara, saling kenal dengan teman-teman semuanya. Jadi kita semua ada 22 orang finalis. 22 orang finalis. Nah, sudah. Kita kenalan sama semua teman-teman yang ada di situ. Kita bermain. Ini sedikit gambaran buat kalian semua yang mendaftar sehari jadi Menteri Keuangan Republik Indonesia. Sedikit gambaran buat kalian supaya pada saat di sana kalian bisa mengerti, bisa memahami, bisa pokoknya ketika acara ini kan bayangkan sudah apa yang akan lakukan kalau misalnya kalian lolos gitu. Kita saling kumpul, kita saling kenalan, kita bermain. Jadi seharian itu pokoknya sesi untuk kenalan. Hari kedua ternyata kita dibagi dalam 2 kementerian, dan saya pun tidak tahu, kan judulnya cuma kompetisi blog sehari jadi menteri. Saya tidak tahu kalau kita akan dibagi dalam 2 kementerian. Jadi 22 orang ini dibagi 11-11 dalam 2 kementerian. Dan saya pribadi dapatnya di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Mama yo, mama terbaik. Nah teman-teman, sedikit gambaran buat kalian semua. Kita tuh setelah dibagi dalam 2 kementerian, isu dari 2 kementerian ini beda-beda. Kalau mungkin tahun ini itu isinya tentang kesetaraan ya, kesetaraan gender kalau nggak salah. Iya. Tahun ini sehari jadi menterinya tentang
temanya itu kan tentang kesetaraan. Nah, kalau kementerian kami kemarin, kementerian kami di pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak itu isunya tentang pernikahan anak, pernikahan usia anak. Oke, teman-teman. Terus kalau tidak salah nih ya, dari Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi 2 kementerian, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, terus Kementerian Ketenagakerjaan. Kalau di kementerian kami, isunya pernikahan usia anak. Kalau tidak salah di Kementerian Ketenagakerjaan ini pekerja anak. Kalau tidak salah ya. Karena kalau kita sudah dibagi kementerian, otomatis pembahasan kita hanya terfokus pada isu dalam satu kementerian itu. Sudah. Semakin kecil ini kan, dari 22 orang semakin kecil jadi 11 orang. Itu mulai kita semakin saling mengenal, semakin saling menyayangi, semakin saling membutuhkan satu sama lain. Nah, kita belajarlah di situ. Kalau belajar tentang materi umum, tentang apa itu kesetaraan gender, terus Youth Collection for Girls itu seperti apa. Pokoknya kita diajarkan tentang leadership. Habis itu pokoknya banyak lah kita diajarkan. Pokoknya tuh kamu punya otak ini harus dapat buka-buka begini biar materi tuh masuk akan ke dalam. Asli teman-teman. Pembahasannya ini pembahasan luar biasa yang pokoknya tidak pernah saya jangkau gitu. Wah, ternyata pembahasan ini seluas ini. Dan ketika teman-teman bergabung sama anak-anak dari seluruh Indonesia nih, saya percaya teman-teman punya pemahaman ini semakin lama semakin terbuka. Semakin masuk tuh hal-hal baru yang positif. Jadi tak buka kamu otak lebar-lebar nih, barang itu dia masuk dalam. Maksudnya ilmu yang kalian dapat tuh masuk ke dalam gitu. Masuk ke dalam otak. Nah teman-teman, habis itu kita fokus ke isu masing-masing di setiap kementerian. Ada hari dimana kita semua kumpul di ruangan untuk dengar materi tentang leadership, terus gimana nanti tugas dan fungsi menteri, pokoknya kayak gitu-gitulah kita belajar. Ada saat dimana ada sesi dimana kita akan fokus ke kementerian masing-masing. Di situ kita akan belajar tentang misalnya nih ya, bukan misalnya, ini langsung saya kasih contoh biar kamu ada gambaran langsung. Jadi pada saat kita langsung fokus ke kementerian masing-masing, kita akan bikin lingkaran. Habis itu kita akan bahas permasalahan isu yang kita bahas ini, yaitu pernikahan usia anak. Dari setiap daerah akan mengeluarkan permasalahannya terkait isu ini, dampaknya seperti apa, terus penyebabnya apa, kita akan bahas habis tuntas di dalam forum. Dalam kementerian kita dibawa ke satu ruangan, maksudnya satu ruangan untuk kita kegiatan di situ. Kita semua duduk sama-sama, itu semoga sama ingat teman-teman ya. Kakak Budi, Kakak Danan, Kakak Nabila, Kakak Helen, Kakak Mita, Kakak Anjani, Kakak Yoke, terus ada berusaha minta maaf buat teman-teman yang mungkin sama-sama dengan kementerian, satu kementerian yang tapi saya lupa nih, saya minta maaf sekali teman-teman. Pokoknya ada sama teman-teman dari NTT yang lain. Kita fokus membahas permasalahan ini. Dan teman-teman ada sesi di mana pokoknya di hari terakhir itu, bukan hari terakhir berarti hari hanya ya. Bukan, sebelum hari hanya itu kita ada namanya rapat simulasi, lebih tepatnya. Saya membahasakannya lebih gampang tuh simulasi. Jadi teman-teman simulasi. Pada saat itu kita dibagi, pas tong duduk masing-masing, cari tempat duduk dalam satu ruangan itu. Di bawah tempat duduk kita ada selembaran kertas. Terus kakak itu bilang, ketika kalian mengambil selembaran kertas itu, itulah jabatan kalian untuk rapat simulasinya. Simulasi rapat simulasi ya, pokoknya itu sudah. Jadi pas saya turun ambil saya punya tas toh. Pas saya angkat, dapat tulisan kamu tahu apa? Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Kamu tahu saya senang, biarpun pas simulasi juga cuma simulasi, saya senang sampai senang sekali. Habis itu teman-teman, kita kumpul, kita diajarkan tentang fungsi dan tugas dari masing-masing staf ahli,
deputi, dan menteri sendiri. Kita belajar pokoknya, menteri itu dia punya fungsi apa, deputi itu dia punya fungsi apa, staf ahli ini fungsinya apa, jadi banyak. Terus dalam memimpin rapat, mengambil keputusan, kita belajar di situ. Dan saya bersyukur, saya mulai mengerti ternyata teman-teman, menjadi seorang yang penting, lebih tepatnya orang-orang yang mengurusi negara, tidaklah gampang. Karena banyak sekali hal yang harus mereka lakukan, mereka kerjakan. Bayangin teman-teman, saya saja yang cuma 3 hari karantina, kan tahu setiap hari saya cuci muka lagi, cuci rambut. Saking ini kepala nih tidak kuat untuk terus mengelola semua pembahasan yang berkaitan cuma satu isu nih. Satu isu pernikahan usia anak saja. Saya pusing. Apalagi tentang pekerjaan anak, apalagi tentang isu-isu yang lainnya. Bayangin teman-teman, saya salut sama Mama Yo. Mama hebat sekali. Bisa mengatasi begitu banyak masalah anak. Satu masalah saja ini saya sudah kepala pusing. Jadi sebagai orang dewasa, waktu itu kan saya masih usia anak, jadi saya berpikir ternyata menjadi orang dewasa tuh sangatlah susah. Tidak gampang untuk jadi orang dewasa, harus penuh tanggung jawab, harus bisa memikirkan dirinya sendiri dan memikirkan orang banyak. Hebat sekali. Sudah, kelas tinggal itu. Nah, kita rapat, kita simulasi. Setelah itu besok hari hanya itu tepat tanggal 11 Oktober 2016. Itu hari H di mana kita semua menjadi menteri. Jadi mungkin teman-teman bilang, lah kalau jadi menteri berarti semuanya duduk di satu kursi yang sama dong. Tidak, kita semua namanya menteri. Tetapi pada saat rapat kita akan dibagi job. It's job. Jadi saya waktu itu dapatnya staf ahli hubungan keluarga. Kalau nggak salah. Pokoknya itu saya dapat itu. Nah, kita di hari hanya kita pakai seragam putih hitam, terus kita memakai jas warna pink. Kalau teman-teman lihat yang di belakang sana yang warna pink itu adalah saya punya apa namanya, banner. Saya punya banner tuh. Paling cantik gini lagi gayanya. Ya begitu teman-teman. Terus kita dikasih tompo ID card, ada di belakang sana, nanti ntar saya kasih tunjukkan. Dikasih tom punya ID card. Setelah itu kita melakukan perjalanan ke kementerian. Aduh, teman-teman, di Jakarta lewat dari macet itu luar biasa. Di Jakarta namanya tidak kena macet itu luar biasa. Jadi kita semua, teman-teman saya dan saya sendiri, kita tunggu jemputan kita. Dan teman-teman perlu ketahui kita memakai mobil deputi. Supirnya deputi lagi yang supirin kita. Jadi saya sama-sama punya teman, Kakak Anjani, Kakak Ria sama Kak Meita. Terus saya yang siku di depan. Kalau orang Papua bilang siku tuh pokoknya yang supir, dia di sebelahnya supir gitu. Itu yang orang Papua biasanya bilang siku di depan. Saya di depan. Terus kita dikawal sama kita dikawal sama motor polisi. Motor polisi. Kita dikawal sama polisi lah, teman-teman. Kita melewati segala kata-kata macet di Jakarta. Teman-teman bisa bayangin. Astaga, bersyukurnya kita, terima kasih Tuhan. Pokoknya luar biasa, kita dikawal. Setelah dikawal, teman-teman, tiba kita di kementerian. Ajudan kah? Security kah itu. Bukalah pintu mobil, terus kita turun. Kita turun dari mobil, teman-teman perlu ketahui bahwa ya kali tak saya mau dipegang sama ajudan itu atau security. Tidak mungkin, saya tidak akan kasih saya punya tas, bukan karena saya takut, tidak. Tapi saya bilang, wah, kenapa saya harus kasih dia tas? Saya bisa pegang sendiri. Saya bisa pegang tas sendiri. Kenapa saya harus kasih saya punya tas ke kakak dia?
Ternyata itulah tugas mereka. Terus mereka bilang, mari saya tolong bantu pegang tasnya Kak. Terus saya bilang, biar nggak usah Pak, terima kasih banyak, saya bisa sendiri, saya bilang gitu. Terus kita tunggu teman-teman yang lain di belakang. Pas di pintu sebelum masuk kementerian itu, masuklah, kita masuk. Terus ada banyak tuh yang kawal kita, ajudan-ajudan, supir itu tuh kawal kita. Terus katanya mereka pakai HT, bilang ke dong kawan-kawan semua, yang ajudan-ajudan ini mau aku bicara. Bilang, ya lift 9 dan 10 tolong diamankan untuk menteri ya, katanya gitu. Aduh, semangat sekali nih, sudah semangat. Ya udah kita naik, kita dikawal. Terus kita tuh semua yang anak-anak satu kementerian, kita saling lihat muka, saling lihat satu sama lain. Wah, gini toh jadinya rasanya jadi menteri. Gini toh rasanya jadi orang penting di negara. Tibalah kita di ruangan, ibu-ibu kita pun beda. Mereka pakai bis kalau nggak salah, mini bis atau bis kalau nggak salah. Kita pakai mobil deputi. Sampailah kita kan, terus kita masuk ke ruangannya, kita duduklah, terus pembagian tugas. Pada saat itu yang memimpin rapat, yang menjadi menteri utamanya yaitu Kakak Ria Priscilia, kakak dari NTT. Kakak dia cantik sekali. Setelah itu teman-teman, kita masuk ke ruang rapat. Kita duduk sama-sama semuanya. Sudah terbagi, kita punya posisi. Kita duduk. Setelah kita duduk teman-teman, kita mulai rapat. Dan yang memimpin rapat itu adalah Kakak Ria sendiri. Dan di situ kita merumuskan program kerja untuk menteri yang asli. Bayangkan teman-teman, kita anak-anak muda, anak-anak yang umurnya masih 15, 16, 17, 18, dan 19, bayangin kita merumuskan program kerja kita untuk menteri yang asli yang akan kita serahkan setelah rapat. Ya udah, kita rapat layaknya seorang menteri, dan semua staf ahlinya, deputinya duduk sama-sama dan kita merapatkan tentang isu perkawinan usia anak. Setelah kita selesai kita rapat, kita masuk ke saat untuk membacakan dan menyerahkan program kerja kita kepada Ibu Menteri yang asli. Pas kita rapat juga sebenarnya Mama Menteri melihat kita pas rapat. Dan kalau memang teman-teman mau nonton video kita pas rapat, teman-teman bisa cek di Kompas TV ada, Kompas TV, Net TV juga ada. Coba cari aja Sehari Jadi Menteri. Nah, teman-teman bisa langsung lihat, nonton video kita tentang gimana berjalannya rapat menteri kita. Gimana berjalannya rapat itu, teman-teman bisa langsung nonton aja di Antv lagi. Di Net TV sama Kompas TV juga ada. Nah, kita setelah itu Kakak Ria membacakan, kita kembali ke ruangan utama, Kakak Ria membacakan program kerja kita dan Kakak Ria menyerahkan kepada Mama Yohana Yambise, Mama Yo. Setelah rapat, kita diberikan penghargaan dari Mama Yo, dari kementerian, yaitu sebuah notebook dan penghargaan serta piala. Bahagianya rasanya setelah kita dikasih penyerahan. Setelah kita dikasih penyerahan itu, penghargaan itu, kita kembali duduk dan kita beranjak. Setelah itu acara selesai, kita makan bersama. Kita makan bersama. Setelah itu kita balik lagi ke hotel. Dan Kakak Ria serta Kakak Ica yang terpilih. Kakak Ria di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Kakak Ica sendiri. Kakak Ica dari Riau. Kalau teman-teman yang nonton video saya ini tahu Kakak Ica. Dia juga salah satu fasil Forum Anak Riau. Kakak Ica yang jadi Menteri Ketenagakerjaan pada hari itu, sehari doang. Dan mereka dibawa ke Kompas TV dan mereka diwawancara gimana rasanya. Nah, itu dia sedikit gambaran buat teman-teman semuanya.
Tenang aja teman-teman, pasti kalau kalian lolos pasti gak langsung mulai rapat, tidak. Pasti teman-teman akan belajar. Teman-teman akan ke kementerian untuk gladi. Teman-teman akan mencoba menjalani. Pokoknya teman-teman akan diajak mengelilingi kementerian supaya tahu di mana tempat menteri rapat, di mana ruangan menteri, tempat istirahatnya menteri. Nah, teman-teman akan diajak jalan-jalan. Jadi, ketika saya bagikan informasi ini, semoga teman-teman sedikit gambaran buat kalian yang mendaftar Sarah jadi Menteri Keuangan. Semoga informasi yang saya bagikan ini sudah tersimpan dalam otak kalian. Amin. Supaya kalian ada sedikit gambaran ketika mengikuti karantina nanti. Saya berdoa buat kalian yang memang serius dan keberuntungan kalian ada di Sarah jadi Menteri Keuangan. Saya mendoakan semoga kalian lolos dan merasakan kepusingan. Saya tidak menakut-nakuti ya. Tidak, kalau kalian enjoy pasti tidak terlalu pusing gitu. Selamat merasakan keenakan menjadi menteri sehari. Itu sih yang saya tidak mau kasih takut teman-teman sebelum teman-teman daftar Sarah jadi menteri. Saya tidak mau kasih takut teman-teman. Pokoknya teman-teman wajib tes, teman-teman wajib daftar, wajib buat kalian yang berumur 15 sampai 17 tahun karena itu adalah persyaratan untuk tahun ini. Kalau teman-teman tanya berapa kuotanya yang diterima, saya minta maaf, ada kontak person dalam brosur itu, teman-teman bisa langsung tanya ke kontak person. Dan saya harap teman-teman kalau mau mendaftar jangan ragu-ragu, optimis selalu, dan jangan lupa untuk dibarengi dengan doa dan ucapan syukur. Semoga teman-teman terpilih dan lolos merasakan sehari jadi menteri. Nah, itu dia yang dapat saya bagikan buat teman-teman semuanya. Semoga informasi dan pengalaman ini bisa membuat teman-teman terbayang-bayang ketika teman-teman terpilih nanti merasakan kenikmatan sehari jadi menteri seperti apa. Ya, semoga informasi dan pengalaman yang saya bagikan buat teman-teman semuanya dapat bermanfaat. Pesan saya buat kalian semua yang mendaftar, jangan patah semangat kalau nantinya kalian nggak lolos, atau tetap semangat buat kalian yang nanti lolos. Dan juga saya ingin mengatakan buat kalian semua, ketika kalian melakukan segala sesuatu, jangan pernah berharap dipuji dari hal yang kalian lakukan. Tetapi lakukanlah dengan terbaik, dengan hati yang baik. Terus teman-teman percaya saja bahwa hal yang teman-teman lakukan itu akan membawa teman-teman menjadi yang terbaik. Nikmati proses. Nikmati proses teman-teman, biar merasakan kehangatan, kedinginan, dan kepanasan dalam kegiatan itu. Yes. Oke, selesai sudah informasi yang saya bagikan. Jangan lupa untuk kalian semua yang nonton video saya, jangan nonton setengah-setengah, nonton dari awal sampai akhir. Dan juga kan tidak baik ini ya kalau nonton dari awal sampai akhir terus kalian tidak subscribe saya. Jangan lupa like, share, komen, subscribe. Pokoknya buat kalian semua deh. Like, comment, subscribe video saya dan share buat teman-teman kalian yang mau ikut pemilihan sehari jadi Menteri Keuangan. Saya doakan sukses buat kalian. Semangat selalu. Sampai jumpa di cerita Yoke selanjutnya.